mungkin karirku akan berhenti di lagu Kemenangan Terjadi di Sini. Iya. Padahal itu paling viral tuh. Paling viral. Iya, paling viral itu. Paling viral. Apakah kan ada lagu berikutnya? Yes, lagu berikutnya ada kayak Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Gila, lagu gua rata-rata ada Yesusnya semua ya. Nggak naku. Jadi statement imannya jelas ya. Iya. Jadi jelas arahnya kemana ya. Bukan asal nyanyi nih. Ya, akhirnya nggak ngerti gimana Tuhan lah itu. Aku rasa sekali selamanya Yesus, dan itu sampai viralnya dari mana? Cuma menurut aku tuh lucu gini. Ada satu denominasi gereja yang punya hashtag sekali Yesus tetap Yesus. Tadi nggak ngomong. Nah akhirnya lagu itu dinyanyikan di mereka punya jambore dan segala. Aku kaget, dinyanyi ini. Nah, ini Kak nih, kan biasanya anak-anak milenial tuh identik dengan suka galau. Ya, punya masalah keluarga dan segala rupanya. Biasanya tuh hatinya tuh amburadul lah gitu loh. Nah, gimana dengan kondisi gitu kita bisa nyembah Kak? Sedangkan pasti kita akan fokusnya tuh ke masalahnya. Gitu. Misalnya ada yang baru diputusin atau baru di ghosting misalkan gitu kan. Oke, pikiran masih kan aduh pahit banget nih gitu. Malah pikirnya bagaimana gue bisa balas, bagaimana gue bisa lewatin ini dan segala rupa. Nah, gimana dengan kondisi gitu kita yang diciptakan untuk menyembah bisa menyembah? Kalau aku prinsipnya gini. Kalau kita perlu ngalamin perubahan, kita butuh tindakan iman dan jangan ikutin perasaan. Contoh kayak gini. Lu kalau lu sadar lu haus, pertama makanya sadari dirimu. Perasaanmu lagi gimana? Ya kan? Lu mesti ngerti di depan lu itu ada apa. Misalnya di depan kita nih. Nah, ini menarik nih. Lu lagi haus. Kamu menyadari dirimu haus. Ya kan? Di depan kamu ini ada pot. Satu lagi ada air. Kalau kamu lagi haus, kamu ngambil yang mana? Air maksudnya. Kenapa kamu ngambilnya air? Karena air diciptakan untuk diminum. Karena kamu kenal ini air punya kuasa untuk bisa ngasih kamu kelegaan. Betul. Tapi kalau kita nggak kenal, kita bakal meresponi kan? Iya. Bisa jadi karena kita nggak kenal ini air. Kita nggak kenal ini, anggap aja pot. Anggap aja kita nggak tahu dua fungsinya, ternyata bisa ngasih kelegaan. Salah satunya, kita nggak akan respon apa-apa. Tapi karena kamu mengenalnya, makanya kamu berani ngambil tindakan iman untuk meresponinya. Kembali ke konteks tadi. Makanya gini, penyembahan cuma bisa terjadi karena kita mau membuka hati dan mau mengenal. Ya karena itu, kalau engkau sadar bahwa perasaanmu lagi galau, lagi nggak enak, moodmu akan berkata, sudah deh, mendingan kamu mabuk. Masalahnya nggak menyelesaikan masalah kan? Nambah masalah iya. Gitu. Lupa sih, pas lagi mabuk lupa. Sekalipun ya by the way ya. Nambah masalah. Sekalipun gini loh, sekalipun ya aku belajar dalam kehidupan ini, Tuhan itu selalu punya cara. 1 Korintus 1 ayat 9 ngomong bagus banget. Tuhan itu memanggil kita kepada persekutuan dengan anaknya. Yesus, dan dia adalah Tuhan yang setia. Dikatakan seperti itu. 1 Korintus 1 ayat 9. Jadi ketika kita ngalamin kondisi kayak gitu, titik terendah kita adalah titik yang terbaik untuk kita justru mencari air itu, kehidupan itu. Dan kita nggak bisa melawan kodrat itu. Manusia memang diciptakan kalau lu haus, ya bukan lu makan, tapi lu minum. Sama. Kalau kamu lagi ngalamin kegalauan itu, carilah Tuhan, karena cuma Tuhanlah yang bisa menyembuhkan kamu. Betul. Carilah Tuhan karena cuma Tuhan yang bisa membalut luka hatimu. Carilah Tuhan. Jadi jangan pegang perasaannya. Perasaanmu akan berkata nggak usah deh, gua pokoknya mau gini dulu gitu dulu. Justru kita butuh tindakan iman kalau kita mau sembuh. Karena kalau kita megang perasaan terus, perasaan nggak ada habisnya, dan perasaan itu bisa berubah sewaktu-waktu. Kan nggak lucu gini. Kamu bernafas, ngikutin mood apa enggak? Enggak. Gue lagi nggak mood nih bernafas sih. Tahan dulu ya. Enggak kan? Enggak. Tapi karena kita sadar bahwa bernafas itu sebuah kebutuhan untuk kita tetap hidup, tubuh kita dirancang untuk cari oksigen supaya kita bisa bernafas. Benar kan? Betul. Sama kalau kita udah ngerti bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa. Apapun keadaannya, mau susah, mau senang, berlimpah maupun kurang, tetap
kita akan carinya Tuhan. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Benar. Benar kan? Betul. Karena kita sadar dia adalah nafas hidup kita. Gue nggak bisa sampai. Nah, penyembahan itu adalah sebuah perjalanan untuk mengenal Tuhan yang nggak ada batas waktunya, nggak ada. Karena penyembahan itu diciptakan untuk kekekalan. Hari ini lu kenal Tuhan dari bagian tertentu. Suatu kali kita akan kenal Tuhan dalam sisi yang lain, dan itu tidak pernah ada habisnya. Karena Dia Tuhan yang maha besar, maha kuasa, nggak habis untuk dikenali. Selalu ada yang baru dari Tuhan yang mau dinyatakan dalam hidup kita. Nggak usah analogi berpikir gini aja. Siapa sih yang benar-benar kenal setiap jengkal kota Jakarta? Aku cukup yakin, mau sampai siapapun juga nggak bakal bisa kenal. Pernah gini gak? Pernah kamu udah lama nggak lewat sebuah jalan di Jakarta nih? Barusan nih. Tiba-tiba lewat jalan, loh sekarang udah dibangun ruko ya? Iya. Sekarang udah ada rumah makan di sini ya? Iya. Ini dulu nggak ada mall di sini nih. Saking kota ini saking besarnya, saking berkembangnya. Sama dengan Tuhan. Tuhan gak habis untuk dikenali. Semakin kita kenal Tuhan, kayak gini ya. Baru lagi Tuhan tuh aduh. Kirain udah kenal. Udah kenal kan. Selalu mempesona kita, selalu dahsyat ya. Kemarin aku ditolong Tuhan dengan cara yang ini. Tuhan punya cara yang baru lagi. Keren tuh hari itu. Makanya indah. Makanya gini, jangan bego deh. Jangan cari di luar Tuhan. Jangan cari di luar Yesus. Udahlah. Christ is enough ya Kak. Christ is enough for me. Orang paling pintar sekalipun namanya Paulus. Dia mempelajari semua hukum agama. Dia orang yang terdidik. Dia ngerti begitu banyak pengetahuan. Dia jago berkata-kata. Udahlah, dia jago memimpin. Ini orang udah pintar-pintar semuanya, dan dia taat sama hukum agama. Sampai akhirnya dia cuma berkata satu hal. Semua yang dulu kuanggap keuntungan, semua yang aku dulu anggap itu sebagai pencapaian, kuanggap sampah semuanya karena aku mengenal Yesus. Makanya dia ngomong, aku mau mengenal Yesus di dalam kesusahannya dia, dalam penderitaannya dia, juga di dalam kebangkitannya. Wah, itu keren. Jadi dalam penderitaan dan di dalam kelimpahan, Tuhan itu selalu mempesona kita. Makanya dia pengen kenal. Itu loh. Jadikan ini sebuah perjalanan. Hari ini apa yang kita nggak ngerti tentang seseorang. Pernah nggak sih gini? Kamu kenal orangnya, kalian kenal orangnya. Dulu gue pikir tuh lu orangnya kayak gini, tapi setelah gue kenal lu lebih dalam, gue sekarang ngerti lu tuh ternyata orang yang seperti ini. Istri saya. Istri. Iya. Sama. Benar. Oh, ternyata tuh seperti ini. Tuhan. Wah, semakin kita kenal siapa Tuhan, tahu nggak ujungnya cuma satu. Kita akan ngomong gini, Tuhan itu baik ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecap. Kalau kita mengecap sesuatu, merasakan sesuatu, pakai apa? Lidah kan? Tahu nggak, lidah itu nggak bisa diwakili. Gue kasih kalian nasi goreng nih, ya. Nasi goreng dari piring yang sama, lu bisa ngomong keasinan, lu bisa ngomong enak banget. Iya. Ini dari piring yang sama. Iya, benar. Setiap orang punya jagoan bakminya masing-masing. Iya. Wah, kalau bakmi di sono, itu mah jagoan gua. Ya. Udah. Lo ngomong, kagak enaknya apa sih? Biasa aja mie-nya, nggak ada spesialnya. Benar nggak? Benar. Itu membuktikan bahwa lidah kagak bisa diwakilkan, harus dialami sendiri. Dan kalau engkau mengalami Tuhan sendiri, nih ujungnya cuma ada satu kalimat yang gue bakal ngomong, Tuhan itu baik. Makanya Ayub itu harus kena dulu, baru dia ngomong kan. Dari orang lain dulu aku kenal, sekarang aku ngalamin sendiri. Sisi yang lain, sekalipun harus mengalami penderitaan yang gak mudah. Betul. Tapi di dalam penderitaan itu dia melihat Tuhan itu dahsyat. Itu penyembahan gak sih Kak jatuhnya? Ya penyembahan. Kan mengenal lagi. Jadi ujungnya di penyembahan. Betul. Pak. Makanya gue pernah bilang gini, Bil, bahwa jadi orang Kristen itu bukan sekedar tahu Tuhan. Iya. Tapi ngalamin Tuhan. Ginosko. Ya, ginosko itu dalam banget tuh artinya kan. Ya,
Beda antara iman pengetahuan dan iman pengalaman. Betul. Lu kalau cuma tahu doang, lu bakal ada sisi ragunya. Contoh, lu lagi mau bikin rumah nih. Lu diomongin sama orang, tahu ada arsitek jago tuh. Ada arsitek luar biasa, bisa bantuin lu bangun rumah. Tapi karena lu cuma sekedar tahu, lu pasti masih ada tingkat keraguan. Bener enggak ya? Jangan jadi cuma bangun rumah orang lain aja yang bagus. Belum tentu rumah gua bisa dibangun bagus. Beda antara lu cuma tahu tentang ada arsitek jago. Sampai kalian ini bekerja sama, ngalamin sendiri. Bener ini orang nggak cuma apa kata orang nih. Ini orang emang jago banget sih. Dia bisa bangun rumah lebih dari yang aku pikirkan. Dan semenjak hari itu ketika kita udah ngalamin sendiri, akhirnya kita dengan mudah akan cerita sama orang-orang tanpa kita perlu diminta. Bener gak sih? Betul. Lu kalau udah ngalamin ada orang yang sangat baiknya udah nggak bisa, udah di atas nalar nih. Kamu tuh lidah bibirmu nggak bisa berhenti untuk berkata, ini orang baik banget. Sama orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, lidah bibirnya tidak tahan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Nggak bisa. Jadi di setiap nafas gua nih ada kebaikan Tuhan nih. Hidup gua udah kayak nyawa sambungan. Contoh kayak gitu. Berulang kali gua gagal, tapi Tuhan selalu ampuni, Tuhan selalu bangkitkan, kasih kesempatan yang baru lagi. Nah, keren nih Kak. Gimana dengan orang yang punya mentalitas Yudas nih Kak? Kenapa saya bilang Yudas? Bahwa orang tuh udah ngalamin Tuhan. Yudas udah ngalamin Tuhan. Ngalamin kebaikannya, lihat mujizatnya, gitu. Punya hubungan dengan bertahun-tahun. Tapi terkadang tuh bisa tinggalin Tuhan. Misalkan gini, kita udah pernah ditolong Tuhan nih. Ya, saya pernah punya teman udah pernah ditolong Tuhan. Tuhan menolong dari tempat waktu dan segala rupa. Dan endingnya sekarang dia ninggalin Tuhan, Kak. Itu gimana, Kak? Apakah apa yang menurut Kakak tuh, pendapat Kakak tuh gimana kayak gitu? Pandangan Kakak tuh gimana? Ya buat teman-teman yang hari ini ninggalin Tuhan, nggak akan pernah ngubah kebenaran bahwa cuma Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Keputusan kita bisa berubah, tapi kasih Tuhan nggak pernah berubah sama kita. Jadi kalau Anda meninggalkan Tuhan, aku cuma mau teman-teman berpikir, emang ada yang lebih baik dari Yesus? Emang ada yang bisa menyelamatkan hidup kita selain Yesus? Kagak ada. Sampai di satu titik dalam hidup seseorang. Jadi gini, aku tuh ini wah ini mesti hati-hati, tapi nggak apa-apa. Izinkan saya berkata dari hati saya ya. Kenapa Tuhan mau kita selalu menyampaikan kabar baik kepada banyak orang? Salah satu bunyi kabar baik adalah cuma Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Ya, cuma Yesus satu-satunya jalan kehidupan yang kekal. Ya. Kenapa Tuhan mau kita melakukan ini? Supaya banyak orang diselamatkan melalui Yesus. Aku tuh cukup yakin. Ini pandanganku ya. Orang kalau udah ada di titik kritis dalam hidupnya, udah titik kritis mau mati nih. Mungkin di tengah-tengah itu kan dia masih ada sedikit kesempatan untuk mengakui imannya. Mungkin bisa jadi dia akan panggil semua nama. Anggap aja semua nama ini kayak password. Ya kan? Aku cukup yakin hari itu kalau dia memanggil nama Yesus, siapa yang berseru di dalam nama Yesus akan diselamatkan. Amin. Anggap ini, siapapun Anda, apapun background Anda yang dengar podcast ini, cuma ada satu nama yang bisa menyelamatkan. Dan hari ini, misalnya, kalau engkau bisa memilih dan mengatakan bahwa Yesus juru selamatmu, lakukanlah hari ini sebelum terlambat. Tapi nanti, misalnya, saya tahu semua orang mungkin masih mengeraskan hati, it's okay. Tapi kalau sampai di satu titik, di dalam titik kritis hidupmu, jangan panggil nama yang lain, panggil nama Yesus. Karena cuma dia nama di atas segala nama. Betul. Nama yang lebih berkuasa dari nama siapapun yang pernah ada hidup di muka bumi ini. Cuma namanya yang bisa menyelamatkan, cuma namanya yang bisa mengampuni, cuma namanya yang bisa mengasihi kita. Dan cuma satu nama itu yang jadi password untuk kepada kehidupan yang kekal. Dan sebenarnya hidup yang kekal itu udah dimulai dari hari ini.
Heaven itu bukan nanti, heaven itu hari ini, heaven on earth. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi sebenarnya ketika kita hidup di bumi, kita tuh bisa merasakan surga di keluarga kita, pekerjaan kita, apapun kita lakukan. Ya, jadi alami dari sekarang, jangan tunda-tunda lagi. Kalau selama hidup di muka bumi kita bisa merasakan hadirat surga, pribadi surga itu ada di dalam hidup kita. Kenapa nggak dari sekarang gitu loh? Nunda-nunda. Jangan sampai kayak gini. Jangan sampai kita ngomong kayak gini. Kenapa gua nggak kenal lu dulu-dulu? Aduh. Jangan dong gitu. Jangan sampai ada perkataan itu. Kenapa saya tidak kenal Yesus dulu-dulu? Makanya kalau hari ini berita keselamatan, kabar baik ini ada buat Anda. Do it now. Yang jalannya lagi nyimpang, ayo balik deh. Yes. Tuhan nggak pernah ngomong tentang kesalahanmu, kejatuhanmu, kegagalanmu, ketidaksetiaanmu. No. Dia Tuhan yang selalu ingin melakukan hal yang besar buat hidupmu. Selalu ingat kisah anak yang hilang. Bapaknya ketika ketemu sama anaknya, tidak ada satu perkataan pun yang dikatakan tentang kegagalan itu anak. Tanpa basa-basi, bapaknya langsung ambil itu jubah, identitasnya dikembalikan sebagai anak. Dipulihin. Dan selamanya anak tetap anak. Iya kan? Gak ada mantan anak. Gak ada mantan anak. Makanya kembalilah ke bapakmu yang menciptakanmu, yang mengasihimu. Betul. Jangan sampai hampir makan ampas babi dulu ya. Baru sadar. Itu untung gak makan kan. Iya kalau masih sempat makan. Makanya gini loh, aduh hidup tuh Tuhan udah kasih jalan yang enak, jalan yang benar. Kita yang bikin susah. Betul. Enggak, setuju. Jangan udah, jangan bikin susah. Jadi jangan nunggu kritis ya. Bukan jangan yang kritis. Tribulens pesawatnya teriaknya itu harusnya. Iya, jadi nama lain. Betul. Nah, ini mungkin yang terakhir nih Kak. Dari tadi kita ngomong semua Jesus be the center. Satu-satunya nama yaitu Yesus Kristus. Jangan nyebut nama lain. Nah, kita tuh tahu ada satu lagu yang sangat memberkati. Sebenarnya saya tahu ini dari anaknya teman saya sih. Si Nezi tuh suka lagu ini gitu loh. Yang waktu ketemu di Kamboja. Ya itu adalah sekali Yesus tapi Yesus gitu kan. Sekali selamanya Yesus. Sekali Yesus selamanya Yesus, sorry. Nah, itu kayaknya ada kisah di balik itu ya, Kak. 2021 itu ditulis. Jadi itu di momen dimana aku ngerasa benar-benar waktu pandemi kan itu. Ngerasa semua hal. Aku tuh merasa waktu itu gini dalam hidupku tuh aku merasa aku udah ngalamin tuh udah banyak deh. Tapi hari itu ya benar-benar aku ngalamin. Aku jadi kayak Paulus yang ngomong kayak gini. Aku sekarang ngerti apa rasanya kekurangan. Iya. Pandemi Pak. Sama kok Pak. Sama kok Kak. Saya juga. Tiarap. Pokoknya tiarap. Gak tahu hidup mau kemana. Cuci sepatu ya. Visi mau kemana. Waktu itu di Instagram malah masarin bebek goreng. Bantuin istri. Istri yang menghidupi suami dan keluarga. Sampai dagang Kak. Sampai dagang. Dagang waktu aku bantuin istri. Aku udah mikir kayak gini. Ini kalau nggak survive, nggak bisa. Gue akan jadi pedagang bebek deh. Beneran, karena istriku bisa masak bebek. Masak bebek. Aku lagi mikir ada beberapa. Gue mau serius deh kesana deh. Bebek pergi kucoro. Masa gitu. Tapi ya itu akhirnya momen itu aku rasakan. Tapi di waktu yang itu aku udah mulai merasakan ada terang Tuhan. Maksudnya tuntunan Tuhan untuk hari-hari itu dan untuk musim berikutnya. Makanya aku bisa ngomong kan, di liriknya kan ngomong dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang. Karena aku pernah ngalamin di musim sebelumnya itu. Aku tuh ngalamin benar-benar pelayanan dengan satu band. Itu jadwal gak berhenti-berhenti. Ampun dah. Dan semua teman-teman kaget. Ki, lu kok bisa sih bawa satu band pelayanan kemana-mana? Gue juga gak tahu. Lucu nih. Gue pernah coba nawarin ke gereja-gereja, ditolak mulu. Itu kok bisa sih? Gak tahu kasih karunia Tuhan. Bikin waktu itu bisa dikatakan ya, ini bukan menyombongkan diri, tapi saya mau menyatakan ini anugerah Tuhan yang bisa kita alami. Itu momen dimana udahlah kita ngomong 10 tahun terakhir ini, siapa yang
bisa bikin solo concert. Oh iya. Singer songwriter ya. Benar-benar. Singer songwriter, rohani. Bisa dikatakan nggak banyak dan hampir nggak ada. Karena biasanya terpisah. Kalau nggak dia singer ya singer doang, songwriter doang. Singer songwriter itu nggak terlalu banyak sebenarnya. Terutama yang benar-benar hari ini, maksudnya karyanya memberkati tubuh Kristus ya. Cukup luas ya, nggak banyak. Jadi 2019 aku memulai bikin solo concert waktu itu di Upper Room, dan nggak pernah kepikir rame gitu loh. Dan jadi situ aku ngerti arti kelimpahan tuh. Wong alami akhir tur dibawa kemana sampai akhirnya sempet tur ke beberapa kota, ke Surabaya, ke Bandung, bikin konser. Surabaya belum waktu itu, sorry, ke Semarang sama ke Bandung. Dan tiap kali bikin konser penuh gitu loh. Aku ngerasa kayak wow, ini luar biasa nih Tuhan. Tapi tiba-tiba, dan puncaknya akhirnya sampai kita bisa bikin trip ke Israel untuk kita mau bikin live recording di Israel. Itu Maret 2020. Pesertanya udah 130 orang. Maksudnya kadang-kadang ini anak-anak band bisa bawa, nggak punya, maksudnya gini, bukan punya masa gereja, tapi ada orang-orang yang mau ikutan untuk bikin live worship bareng di Israel. Dengan keterbatasan kita, tapi anugerah Tuhan benar-benar, wah happy banget. Udah mikir, batal semua, habis pandemi. Habis kan, dari situ makanya aku bisa ngomong bahwa aku ngerti apa arti kelimpahan, apa arti kekurangan, tapi di balik semua pun yang aku alami, kasih Tuhan nggak pernah tinggalkan aku. Kesempatan yang baru Tuhan selalu berikan buat aku untuk bangkit lagi dan lagi. Kedamaian Tuhan. Makanya kan liriknya ngomong, Dia beri damai dan kesempatan baru. Di verse keduanya ngomong, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Gak cuma damai, tapi Dia memberikan kehidupan secara utuh. Bersyukur keluargaku masih ada, masih hidup nih. Anakku sempat gak sekolah setahun loh. Serius Kak? Gara-gara pandemi itu, karena mereka nggak bisa ngikutin, dan kalau mau pindahin juga ribet. Ya udahlah, mereka akhirnya mereka tuh sebenarnya secara usia terlambat 1 tahun sebenarnya. Gitu sebenarnya. Ya akhirnya ya keluar lagu itu. Aku nggak ngerti juga statement dari mana sebenarnya. Itu cuma benar-benar kayak luapan penyembahan yang tuh kayak nemu satu quote yang nggak pernah kepikir sebenarnya. Itu lagu bakal memberkati sampai sejauh ini. Karena dulu aku mikirnya gini, mungkin karirku akan berhenti di lagu Kemenangan Terjadi di Sini. Baru itu paling viral tuh. Paling viral. Iya, paling viral itu. Paling viral. Apakah kan ada lagu berikutnya? Yes, lagu berikutnya ada kayak Yesus hanya Kau yang ku andalkan, mengikut Yesus. Gila, lagu gue rata-rata ada Yesusnya semua ya. Dan aku jadi statement imannya jelas ya. Iya. Jadi jelas arahnya kemana ya. Bukan asal nyanyi nih. Jadi ya akhirnya nggak ngerti gimana Tuhan lah itu. Aku rasa sekali selamanya Yesus, dan itu sampai viralnya dari mana? Cuma menurut aku tuh lucu gini. Ada satu denominasi gereja yang punya hashtag sekali Yesus tetap Yesus. Tadi nggak ngomong. Nah akhirnya lagu itu dinyanyikan di mereka punya jambore dan segala. Aku kaget, dinyanyi ini. Dari sana kan puluhan ribu orang nyanyi. Dan tiba-tiba lagu itu bisa kena kemana-mana. Itu waktu itu kan duet sama Yesua. Nah kemarin lagi lucu nih, Yesua tiba-tiba ngangkat dia di konten saat teduhnya dia. Dia angkat. Tiba-tiba bener ngebuka pintu lagi. Aku kadang-kadang gini, kalau kita udah jalan sama Tuhan ya, itu kayak gini. Kita mau berkata cukup kasih karuniamu bagiku. Lu pernah nggak makan nih? Ada orang ngasih kamu makanan, saking banyak sampai kamu ngomong apa? Cukup. Iya. Udah, cukup. Tahu nggak, kata itu sebenarnya bicara Tuhan tuh mau limpahkan semua. Sampai kamu ngomong kayak gini, Tuhan udah cukup, thank you. Tapi enggak, Tuhan tetap mau kasih lagi. Sampai kewalahan lah ya Kak. Sampai kewalahan karena Tuhan apa nih? Tuhan rindu kita tetap meresponi Dia dan bisa membagikan itu buat orang lain. Goalnya selalu bicara tentang God and people. Iya, benar. Gitu. Jadi seru lah, benar-benar. Nggak pernah ngerti kalau ngomong tadi balik ke sekali selamanya Yesus, dan itu secara message ya, tapi secara melodi
Sadar nggak sih lagu itu ada beberapa part kayak lagunya Yovie Widianto. Nah, na 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 na. Iya. Na 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 na. Yovie banget itu. Bener. Itu kalau disambungin ya. Aku rendah dikit ya. Na 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 da 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 sampai ke ujung dunia. Na 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 karena aku yakin hanya untukku. Na 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 na. Iya bener. Masa mirip lagu apa gitu? Iya kan? Iya, itu udah kolaborasi dari berbagai macam jenis melodi lagu. Kebetulan aku memang sangat, kalau nulis lagu tuh aku sangat Indonesia, sangat Asian. Aku tuh kan sukanya kan musiknya kan Indonesia tuh aku yang suka Yovie, Ahmad Dhani, Tulus, ya itulah pokoknya Glenn apalagi suka banget. Nah terus kalau ya karya-karya Ahmad Dhani aku suka banget. Karya mereka sangat inspiring. Kalau di luar aku tuh Asian banget. Aku ini suka banget kalau Mandarin, aku suka banget Jejo. Wah, itu mah aku ngefans habis. Itu K-pop enggak? K-pop enggak. Tapi dengerin. Jadi misalkan kadang lagi cari referensi ya. Kadang aku dengerin, tapi dengerin ke soundtrack. Soundtrack lagi ini ngehits apa sih? Pengen dengerin. Tapi jujur enggak ngerti nyanyi siapa. Tapi cuma denger, ini melodinya asik ya. Oh, melodinya bisa ke sini ya. Oh, chordnya bisa ke sini ya. Cuma untuk nambah vocabulary melodi aja. Betul. Iya. Tapi liriknya kan kagak tahu dia ngomong apa. Iya benar. Kita cuma nambah perbendaharaan melodi aja. Wah, seru. Keren Kak hari ini. Oke Kak, thank you banget Sama-sama. Udah hadir di Milenial Baper, udah menyediakan tempatnya luar biasa. Tempat dan waktunya gitu loh. Nah, semoga next time bisa sama-sama lagi untuk Let's go. ngobrol-ngobrol lagi tentang Yesus. Amen. Tentang Yesus ya, bukan tentang yang lain. Iya dong. Semua pesan harus tentang Yesus. Betul. Oke teman-teman, bagi yang suka video ini boleh nonton video-video berikutnya hanya dalam satu channel, yaitu adalah Milenial Baper.